waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihuda wattaba atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian di rumah saudara kita Bapak Raqib hafizahullah taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan barokahnya, karena rumah yang dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dipakai untuk ibadah baca Quran, kajian dan sebagainya, ini akan dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Fa inna syaitana yafirru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena setan itu lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Jadi kita hendaknya menjadikan rumah-rumah kita makmur dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dengan sholat, baik itu dengan membaca Al-Quran, baik itu dengan kajian, agar turun keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita merasakan ketenangan, kenyamanan di dalam rumah kita, dalam rumah tangga kita. Betapa banyak orang memiliki rumah yang megah, yang besar, tapi ternyata angker, serem, karena sepi dari zikir dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, betapa banyak rumah yang sederhana tapi begitu nyaman, tenang, karena dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbarokah ini, insyaallah taala kita akan ngaji bersama tema yang sangat penting kita butuhkan bersama, yaitu bersama keluarga menuju surga. Ini tema yang sangat penting karena kita semuanya tentu punya cita-cita, punya harapan dan impian agar kita bisa masuk surga. Bukan hanya kita saja, tapi harapannya bisa bersama-sama bergandengan tangan bersama keluarga kita tercinta, baik itu orang tua, baik itu istri, anak, cucu, suami, istri, dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini bukan untuk sesuatu yang sia-sia. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini untuk sebuah tujuan yang mulia. Apa itu? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada saya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kebahagiaan yang sesungguhnya, kesuksesan yang sesungguhnya
manakala kita bisa masuk surga dan kita selamat dari neraka. Itu baru kesuksesan yang sesungguhnya. Banyak orang menganggap sukses itu kalau sukses dunia, kalau banyak hartanya, kalau mapan pekerjaannya, kalau ya memiliki mobil yang mewah, ya, istri yang cantik. Tetapi ya, ini adalah anggapan yang keliru. Kenapa? Karena kesuksesan dunia itu sifatnya cuma sementara. Berbeda dengan kesuksesan di surga, kesuksesan yang abadi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap orang yang bernyawa pasti bakal mati. Ini juga harus selalu kita ingat bahwa kita pasti suatu saat akan mati, meninggalkan kampung dunia ini. Aksiru dzikra hadhimil ladza. Perbanyaklah oleh kalian mengingat sang penghancur kelezatan. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kalian akan diberi balasan tentang amal-amal perbuatan kalian besok pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan oleh Allah ke surga, dialah orang yang sukses. Dialah orang yang bahagia. Dan tidaklah kehidupan di dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Jadi sukses yang sesungguhnya itu sukses di surga, bukan sukses dunia. Percuma kita banyak harta, memiliki jabatan dan tahta, memiliki wanita, tapi sejengkal tanah pun di surga kita tidak memilikinya. Percuma. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Surga adalah kenikmatan yang tiada tara. Apapun yang diinginkan oleh hati manusia tersedia di surga. Kata Allah dalam surat Fussilat ayat 31, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bagi kalian di surga itu apapun yang kalian inginkan. Jadi apa yang diinginkan oleh hati manusia semuanya ada, semuanya tersedia di surga. Ya. Makanya hendaknya bagi kita semuanya untuk menjadikan prioritas utama kita itu adalah surga, bukan dunia yang hina dan fana. Nabi SAW pernah membuat sebuah gambaran perbandingan antara dunia dengan akhirat. Kata Nabi SAW, wallahi mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyandur madza yarji. Demi Allah, tidaklah dunia jika dibandingkan dengan akhirat melainkan seperti orang yang mencelupkan jarinya, telunjuknya ke laut. Kemudian dia menariknya. Lihatlah berapa air yang nempel di jarinya. Jadi coba ke laut, terus praktekkan hadis ini. Celupkan tangan kita. Terus tarik lagi. Yang nempel berapa, Pak? Ya paling setetes, 2 tetes saja. Nggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan lautan yang begitu luas. Setetes, 2 tetes itulah gambaran
dunia. Dan hamparan lautan yang begitu luas, itulah gambaran kenikmatan di surga. Gak ada apa-apanya. Kecil dunia ini, hina. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan dunia itu gak lebih dari sayap nyamuk. Ya, sayap nyamuk. Nyamuk itu udah kecil, ini sayapnya. Nabi juga menggambarkan dunia itu lebih hina dari bangkai kambing yang cacat. Ya. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan gemerlapnya dunia. Jadikan fokus utama kita, prioritas utama kita adalah menggapai surga Allah SWT. Inilah orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang tidak tertipu dengan dunia. Dan dia menjadikan tujuan utama hidupnya adalah untuk akhirat. Dunia hanya dia jadikan sebagai jembatan, sarana untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan ya kehidupan kita di dunia ini bagaikan seorang pengembara. Mali walid dunya ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta sajaratin summa raha anha wa tarakaha. Apa peduliku dengan dunia? Tidaklah aku di dunia ini melainkan seperti seorang pengembara, seorang yang melakukan perjalanan kemudian singgah di bawah pohon, ya, kemudian singgah di bawah pohon. Kalau udah selesai istirahatnya, pekelnya udah hilang, apa yang dia lakukan? Dia akan meninggalkan pohon tersebut, kemudian melanjutkan perjalanannya. Begitulah gambaran kita di dunia ini. Inilah orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang memahami hakikat dunia. Bahwa dunia itu hanyalah fana. Dunia itu hanyalah sementara. Kita cuma mampir saja. Ya. Suatu saat akan kita tinggalkan. Seperti makanan. Nabi pernah menggambarkan juga, innamat ama ibni Adam ju'ila masalan lid dunya. Apa yang dimakan oleh anak Adam itulah perumpamaan dunia. Wa in qazzahu wa mallahahu fandur madza yasir. Seenak apapun makanan tersebut, perhatikan, toh nanti jadinya juga apa? Apa Pak panganan paling enak? Sate, soto, rawon. Enak-enak makanan itu, walaupun kita sudah mungkin ibu-ibu udah masaknya ya lama, dibumbui, dikasih ini, dikasih itu, ya makannya cuma sebentar. Terus selang beberapa waktu, satu saat kita akan apa? Membuangnya, bahkan merasa jijik darinya. Begitulah dunia. Dunia yang kita kejar mati-matian sampai banting tulang, sampai remuk kabeh ya. Suatu saat kita pasti akan apa? Meninggalkannya. Maka jadilah orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia. Dia jadikan dunia hanya sebagai jembatan menuju akhirat. Ya, dia ambil secukupnya, dia jadikan dunia untuk sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyul mu'minina akyas? Wahai Rasulullah, siapa orang beriman yang paling cerdas? Yang paling pinter? Nabi enggak menjawab orang yang paling pinter itu adalah orang yang sekolahnya sampai S1, S2, S3, S-teler. Ya, orang yang sekolahnya sampai luar negeri yang gelarnya ya begini dan begitu, enggak. Nabi enggak mengatakan orang pinter itu orang yang bisa ya
apa? Meramal masa depan. Ya, biasa nih, orang pintar. Orang pintar, badukun di baik. Ya, itu gak pinter itu. Ya. Tapi apa kata Nabi orang yang pintar itu? Aktsaruhum dzikran lil maut wa ahsanuhum istidadan lima ba'da. Orang yang pintar, orang yang cerdas adalah orang yang sering ingat akhirat dan semangat mempersiapkan bekalnya untuk setelah kematian. Ini orang yang cerdas. Kenapa dia orang yang cerdas? Karena dia faham tentang hakikat dunia. Dunia itu hanya sementara, dunia itu hanya hina. Ya, yang abadi adalah akhirat. Walaupun mungkin dia nggak lulus SD, walaupun mungkin dia nggak punya gelar, tetapi karena dia ingat akhirat, tidak tertipu dengan dunia, ini orang yang cerdas. Sebaliknya, walaupun dia punya gelar, walaupun sekolahnya sampai luar negeri, tapi kalau dia tidak ingat akhirat, tidak mempersiapkan bekal untuk akhirat, berarti dia adalah orang yang bodoh karena tertipu dengan gemerlapnya dunia. Oleh karenanya, ya, kaum muslimin wal muslimat, hendaknya bagi kita semuanya untuk ya berlomba-lomba ya mengumpulkan pundi-pundi pahala. Ya, kita berlari menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian. Masya Allah, kalimat dalam Al-Quran itu kalau untuk memotivasi kita menuju akhirat itu kalimatnya luar biasa. Wasari'u, ya bersegeralah. Fafirru ilawah, larilah. Ya, fas'au, ya bergegaslah. Begitu. Kalau untuk akhirat, untuk ibadah. Tapi kalau untuk dunia, Allah mengatakan famshu fi manakibiha, berjalanlah. Jadi kalau untuk akhirat apa? Bergegaslah, bersegeralah, ya berlomba-lombalah. Ya, fastabiqul khairat. Tapi kalau untuk dunia, berjalanlah. Artinya apa? Gak usah ngoyo-ngoyo kalau untuk dunia. Yang harus kita berlomba-lomba adalah untuk akhirat. Kalau kebanyakan orang kan apa? Sebaliknya. Kalau untuk dunia, wah ini berlomba-lomba, lari, ya, ngoyo. Masuk kantor jam 7, sebelum subuh udah berangkat. Takut kalau apa? Telat. Takut dipecat. Ya. Tapi kalau untuk sholat, terus dipanggil hayya 'alas sholat, sudah dipanggil as-sholatu khairum minan naum, sholat lebih baik daripada tidur. Saksi, bentar, ya, seakan-akan kita mengatakan an-naumu khairum minas sholat, tidur lebih baik daripada sholat, ya. Padahal as-sholatu khairum, sholat itu lebih baik daripada tidur. Jadi kita teruskan tidur kita, lelah. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah mengatakan bergegaslah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya, surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Jadi kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam akhirat itu harus berlomba-lomba. Bergegas, bersegera. Jangan nanti, taraja kalau udah tua. Sekarang mumpung masih muda. Siapa yang jamin umur kita sampai tua? Betapa banyak anak muda keluar rumah pakai sepeda motor ninja, pulang tinggal nama. Di kuburan tidak ada tulisan
khusus yang sudah tua. Ya, maka jangan tertipu. Seakan-akan umur kita masih lama. Padahal kita tidak pernah tahu betapa banyak orang yang tidak sakit sebelumnya tiba-tiba apa? Meninggal. Saya kemarin baru saja ada safari dakwah di Malang. Hari Rabu itu masih WA-an sama panitianya. Hari Rabu. Ya. Jumat saya berangkat, saya minta share lokasi, nggak dijawab-jawab, tak telepon, ternyata yang ngangkat istrinya, ngabarin bahwa suaminya masuk rumah sakit, ICU, ya. Padahal hari Rabu masih sehat. Jumat masuk ICU. Sore saya dapat berita beliau meninggal dunia. Ya, sehingga malam kita pun mensolati, menguburkan. Maksudnya apa, ma'asyiral muslimin? Kita ini nggak boleh tertipu dengan apa? Wah, nanti umur saya masih apa? Lama, masih panjang. Nggak ada jaminan. Ya, jangan tertipu dengan slogan kecil di manja, muda foya foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Enak, surga isopo. Ya. Jadi jangan tertipu dengan umur kita karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan mati. Mari kita berlomba-lomba, bersegera, bersaing dalam kebaikan. Ya. Menarik, pernah diceritakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Isabah, dalam biografi seorang sahabat namanya Sa'ad. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabat untuk berangkat perang Uhud, jihad, ada satu keluarga, ini keluarganya Sa'ad ini, dia bingung, ragu-ragu siapa yang akan keluar, Sa'ad anaknya ataukah ayahnya. Rebutan. Bapaknya bilang, nak, kamu di rumah aja jagain ibumu sama adik-adikmu, biar bapak yang berangkat. Anaknya Sa'ad nggak terima. Pak, sampean sudah sepuh, sudah tua, biar ini jatah saya, biar saya aja yang keluar. Ya, bapak tinggal di rumah saja. Kono sing gelem ngalah. Ya wes, kita taruhan aja. Ya. Nanti dikocok siapa yang keluar namanya, dialah yang berangkat. Ternyata yang keluar namanya adalah anaknya, Sa'ad. Bapaknya tetap gak terima. Nah, aku tahu kamu yang menang. Tapi bapak telah mencium bau surga dari Gunung Uhud. Berikan jatahmu kepada aku. Merengek, minta sama anaknya. Apa jawaban anaknya? Masya Allah, luar biasa. Anaknya menjawab, wahai ayah, andaikan bukan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, saya akan berikan jatahku kepadamu. Tapi ini surga yang luasnya seluas langit dan bumi, saya nggak akan memberikan jatahku kepada siapapun, walaupun ayahku sendiri. Masya Allah. Akhirnya anaknya yang berangkat, kemudian gugur syahid, ya, sebagai syuhada Uhud.
Ini potret bagaimana semangat para ulama, para sahabat dahulu dalam berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ini yang perlu kita tiru. Mereka lah idola kita, mereka lah figur kita, mereka lah panutan kita. Maka jangan salah idola. Sekarang ini banyak orang salah apa? Idola. Ya, idolai pemain bola. Wah, kok bengi Piala Dunia ini, final. Ya, banyak yang mengidolakan. Oh, idolai Messi, oh idolai ini, idolai. Padahal mereka orang-orang kafir. Hati-hati. Almar'u ma'aman ahabba. Orang itu akan dikumpulkan bersama idolanya, bersama orang yang dia cintai, bersama orang yang dia ngefan kepadanya. Maka jangan sampai kita salah idola. Idolakan siapa? Nabi, para sahabat, orang-orang yang dijamin masuk surga. Lah kalau orang kafir masuk neraka, sampai idolakan, sampai nanti dikumpulkan bersama mereka. Naudzubillah min dzalik. Ya. Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakum. Setelah kita mengetahui bahwa ya kita semuanya harus berlomba-lomba, bersemangat ya menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita punya cita-cita masuk surga, ingat, masuk surga jangan egois. Jangan cuma kita sendiri. Tapi ajak juga siapa? Keluarga kita, istri kita, anak kita, orang tua kita. Ya. Kalau kita betul-betul cinta kepada mereka. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mungkinkah orang masuk surga bisa kumpul sama keluarga? Ya, jawabannya apa? Mungkin. Apa dalilnya? Banyak dalil yang menunjukkan hal ini. Di antaranya firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 23. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar." Kata Allah Subhanahu wa taala, surga Aden mereka memasukinya. Wa man sholaha min abaihim. Begitu juga orang-orang yang soleh dari abaihim, bapak mereka. Aba itu kalau dalam bahasa Arab bapak dan ke atas. Maksudnya bapak, kakek, mbah, ya, mbah buyut. Kemudian setelah buyut, cangga, ya. Kemudian setelah cangga, cicit. Nah. Setelah cicit, bapaknya cicit. Nah, baik. Intinya pokoknya kita bisa berkumpul bersama bapak kita, kakek kita, buyut kita, wa azwajihim dan pasangan mereka, maksudnya suami atau istri. Ya, suami atau istri mereka. Wa dzurriyyatihim dan anak keturunan mereka. Anaknya, cucunya, ya, cicitnya. Baik. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab dan para malaikat mereka masuk kepada penduduk surga sembari memberikan ucapan selamat. Salamun alaikum, keselamatan bagi kalian wahai penduduk surga, bima sabartum, dengan sebab kesabaran kalian. Ini menunjukkan kepada kita juga bahwa kalau kita ingin masuk surga sekeluarga, maka kunci utamanya adalah sabar. Ya, sabar dalam ketaatan kepada Allah,
sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah, dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalil yang kedua yang menunjukkan bahwasanya bisa masuk surga sekeluarga itu surat At-Tur ayat 21. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'." Dan orang-orang yang beriman, ini syaratnya, orang-orang yang beriman. Kalau orang kafir nggak bisa masuk surga, apalagi sekeluarga. Dan orang-orang yang beriman dan kemudian diikuti oleh anak keturunan mereka. Maksudnya anaknya beriman, cucunya beriman. Kemudian kata Allah SWT, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan kumpulkan mereka bersama anak keturunan mereka. Wama alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak akan mengurangi ya pahala mereka, mendolimi mereka sedikit pun. Artinya, kalau misalkan anak mereka di surga tingkat tinggi, misalkan VIP lah gitu. Karena surga itu bertingkat-tingkat, Pak. Surga itu bertingkat-tingkat. Semakin tinggi iman kita, ketakwaan kita, amal soleh kita, berarti semakin spesial juga derajat surga yang diraih. Ya, tapi ekonominya surga itu sudah paling ya mantap gitu ya. Ya. Type. Orang ada dalam sebuah hadis itu orang paling melarat di dunia. Terus dicelupkan di surga sekali celupan. Ya. Kemudian ditanyakan kepadanya, "Apa kamu pernah merasa melarat sebelumnya?" Dia bilang, "Enggak pernah ya Allah." Masya Allah. Jadi masuk surga sekali celupan saja bisa melupakan segala kemelaratan yang ada di dunia. Sebaliknya, ada orang pernah dicelupkan di neraka sekali celupan. Ya. Padahal dia dahulu di dunia adalah orang yang kaya, orang yang bertahta, kemudian ditanya, "Apa kamu pernah merasakan kenikmatan sebelumnya?" Dia bilang, "Enggak pernah sama sekali." Jadi sekali celupan di neraka melalaikan semua kenikmatan di dunia. Ya, baik. Intinya kalau misalkan ada istrinya atau anaknya di tingkat yang tinggi, terus bapaknya ini masuk surga tapi tingkat bawah, kata Allah, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan kumpulkan bersama keluarganya yang di tingkat tinggi tadi. Kami nggak mendoliminya. Maksudnya nggak mendoliminya apa? Misalkan tadi anaknya yang diturunkan, nah itu kan dolim. Ya, dolim. Tapi kalau yang bawah dikeataskan, ini berarti karena anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dua ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kita bisa masuk surga sekeluarga, bersama orang tua kita, bersama istri kita, bersama anak kita, asalkan kita memenuhi syarat-syarat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tadi. Ya. Terus bagaimana caranya Ustadz supaya kita bisa masuk surga sekeluarga? Ada beberapa kiat untuk masuk surga sekeluarga. Dan itu diambil dari beberapa ayat dalam Al-Quran tadi. Yang pertama adalah menanamkan iman dan tauhid kepada diri kita dan keluarga kita. Karena tadi dalam surat At-Tur misalkan Allah mengatakan apa? Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, dan diikuti oleh anak mereka dengan keimanan. Artinya bapaknya beriman, anaknya juga beriman. Maka kalau kita pengen masuk surga, syarat yang paling utama adalah iman, tauhid.
Gak mungkin orang masuk surga kalau dia nggak beriman. Gak mungkin orang itu masuk surga kalau dia nggak bertauhid. Maka kita harus selalu mengecek keimanan kita, tauhid kita, tanamkan pada diri kita dan keluarga kita tauhid, iman. Seperti Luqman, ketika dia menanamkan kepada anaknya dalam surat Luqman ayat 13, Allah mengatakan, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim. Ingatlah tatkala Luqman mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman paling besar. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika beliau mengajarkan kepada Ibnu Abbas ketika dibonceng, dia mengatakan apa? Ihfadillah yahfadka, idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Wahai anak kecil, kalau kamu minta sama Allah saja. Tauhid ditanamkan. Iman. Ya. Kalau kamu minta pertolongan hanya kepada Allah saja. Masya Allah. Maka ini penting sekali bagi kita. Kalau kita ingin masuk surga, ayo kita tingkatkan keimanan. Kita tingkatkan tauhid, kita mantapkan, tanamkan kepada keluarga kita. Bagaimana mereka beribadah hanya kepada Allah saja. Larang mereka dari perbuatan-perbuatan syirik. Dan jangan lupa banyak doa supaya kita diteguhkan di atas tauhid dan diselamatkan, dihindarkan oleh Allah dari kesyirikan. Ya, Nabi Ibrahim saja disebutkan oleh Allah dalam surat Ibrahim ayat 35, doanya beliau apa? Ya. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Itu Nabi Ibrahim, Pak. Orang yang kuat imannya, orang yang kuat tauhidnya, dia tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dihindarkan dari syirik. Nah, kalau Nabi Ibrahim saja takut, khawatir, bagaimana dengan kita? Nah, ini. Jadi, kunci yang pertama, kalau kita pengen masuk surga sekeluarga, caranya bagaimana? Menanamkan tauhid, menanamkan iman dalam diri kita, dalam keluarga kita. Ajak mereka beribadah hanya kepada Allah. Ajak mereka untuk sholat, untuk membaca Quran, untuk sedekah, ya. Ya, ajak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak diajarkan untuk sholat. Muru auladakum bis shalah, perintahkan anak-anak kalian sholat. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha, perintahkan keluargamu sholat dan sabarlah. Jadi intinya apa? Bagaimana kita memerintahkan kepada keluarga kita ya untuk ibadah kepada Allah, meningkatkan iman dan tauhid. Yang kedua, kalau kita ingin masuk surga sekeluarga, kunci yang kedua adalah menjadi keluarga yang soleh. Menjadi keluarga yang soleh. Perhatikan tadi dalam surat Ar-Ra'd ya tadi, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim, dan orang-orang yang soleh dari bapak mereka, pasangan mereka, dan anak keturunan mereka. Soleh. Apa sih soleh itu? Kita sering dengar ini. Ya, anak soleh, jadi suami yang soleh, istri soleha, sampai wong Indonesia akeh sing jenenge soleh, Siti soleha, Nur soleha, akeh. Ya. Nah, soleh itu apa? Soleh artinya atau soleha artinya al-qaim bihaqqillah wa haqqi ibadih, yaitu orang yang menunaikan
hak Allah Subhanahu wa taala dan hak manusia. Itu namanya soleh. Jadi dia menjalin hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia. Itu orang-orang yang soleh. Istri solihah misalkan yang disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa, was-solihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhahu. Wanita-wanita yang solihah itu cirinya dua kata Allah SWT. Pertama, qanitat, rajin beribadah, sholatnya, puasanya, zikirnya, baca Qur'annya, sedekahnya. Itu berarti hubungan dia dengan siapa? Allah SWT. Kemudian yang kedua, hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Dia menjaga kehormatannya, menjaga kehormatan suaminya tatkala suaminya nggak ada. Jelas? Ini berarti apa? Hubungan dia dengan sesama manusia. Dan yang paling dekat dengan seorang istri itu adalah suami. Dia menjaga hak Allah, juga menjaga hak suaminya. Anak yang soleh berarti dia rajin beribadah, hubungan dia dengan Allah SWT, kemudian dia juga menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia, terutama kepada orang tuanya. Ya, begitu juga seterusnya. Ya, begitu juga seterusnya. Jadi kalau kita ingin masuk surga sekeluarga, maka hendaknya kita menjadi keluarga yang saleh, yang salehah, yaitu orang-orang yang menjalin hubungan yang baik dengan Allah dan menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia. Ini yang sering kita dengar dengan istilah apa? Hablum minallah wa hablum minannas. Hubungan sama Allah baik, hubungan sama manusia juga baik. Jangan sampai sama Allah baik tapi sama orang nggak baik. Atau sebaliknya, sama orang baik tapi sama Allah nggak baik, atau sholat. Itu berarti nggak baik sama Allah SWT. Dua-duanya. Ya. Kalau salah satu dari keduanya tidak terpenuhi, maka kita terancam dengan neraka, tidak masuk surga. Pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ada seorang wanita rajin sholatnya, bukan hanya sholat yang wajib saja wahai Nabi, sholat sunnah pun dia jalankan. Yang kedua, dia juga rajin puasa, bukan hanya puasa Ramadan saja, puasa sunnah pun dia lakukan. Sedekah juga demikian. Tapi wahai Rasul, dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maksudnya kalau ngomong apa? Nyelekit, pedes ya sama tetangganya. Berarti dia baik sama Allah tapi nggak baik sama manusia. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? La khaira fiha hiya finnar. Nggak ada baiknya wanita itu, dia di neraka. Nggak ada baiknya wanita itu, dia di neraka. Kenapa? Karena dia cuma baik sama Allah tapi nggak baik sama manusia. Jadi kalau kita ingin masuk surga sekeluarga, jalin hubungan yang baik dengan Allah dan jalin hubungan yang baik juga dengan sesama manusia. Ini dua hal yang paling banyak menyebabkan orang masuk surga. Nabi SAW dalam sebuah hadis pernah ditanya, Su'ilan Nabi SAW an aktsari ma yud'ilun nasal jannah. Rasulullah SAW pernah ditanya, amalan apa wahai Rasulullah yang paling banyak memasukkan orang ke surga? Kata Nabi, taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan surga itu, memasukkan manusia ke surga itu dua, kata Nabi. Satu, takwa. Yang kedua, akhlak yang mulia. Yang pertama, takwa. Ini hubungan antara seorang hamba dengan Allah. Yang kedua, akhlak yang mulia.
Ini hubungan antara manusia dengan manusia. Ya. Nah, takwa artinya menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah SWT. Dan yang paling penting, takwa itu adalah prakteknya. Bukan cuma ya teori, bukan cuma simbolis nama. Kalau cuma nama banyak, Pak. Banyak masjid namanya Masjid Takwa, banyak majelis taklim at-taqwa, baju-baju takwa, tahu-tahu takwa. Sampai tahu takwa. Ya kalau nama mah banyak, tapi yang paling penting itu adalah prakteknya. Nah, yang kedua adalah akhlak yang mulia kepada sesama manusia. Dan akhlak yang mulia kepada sesama manusia itu terkumpul dalam 3 hal. Akhlak yang baik kepada manusia itu terkumpul dalam 3 hal. Yang pertama, badlun nada, berbuat baik kepada orang, menyenangkan orang, membahagiakan orang, suka membantu orang. Apa sih yang bisa dia lakukan untuk orang lain? Apa sih yang bisa dia perbuat untuk meringankan beban orang lain? Nah ini, makanya kita kalau ingin mengukur diri kita baik apa enggak akhlaknya, nah, kita suka bantu orang apa tidak? Kita suka membahagiakan orang apa tidak? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat bagi orang lain. Baik dengan harta kita, baik dengan tutur kata kita. Min afdalil a'mal sururun tud'iluhu fi qalbi akhik. Termasuk amalan yang paling baik, kamu menyenangkan, membahagiakan hati saudara. Yang kedua, wakaful adha, tidak menyakiti orang lain. Tidak menyakiti orang lain. Ya, terutama apa tadi? Lisan, hati-hati dengan omongan. Karena kebanyakan dosa anak Adam itu karena lisannya. Aksaru khotoya bani Adam fil lisan. Kebanyakan dosa anak Adam itu pada lisannya. Betapa banyak orang rajin sholat, rajin puasa, rajin zikir, rajin baca Quran, tapi tidak bisa menjaga lisannya. Sehingga akhirnya dia diseret ke neraka karena ucapan-ucapannya. Hati-hati. Ya, makanya kita ngaji seperti ini supaya kita bisa saling mengingatkan antara satu dengan yang lain, karena kadang kita lalai. Karena kita kadang lalai. Kita wajib saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua yang paling banyak mendolimi orang lain juga adalah tangan. Nah, gitu juga harus hati-hati. Jangan menyakiti orang lain dengan tangan kita. Nempeleng, ngambil harta orang lain, maling. Atau zaman sekarang, nah, bikin status-status nyindir-nyindir di WA. Nah, tukaran karo tonggone bikin status. Nah, ya kan? Tengkar sama temennya bikin status. Ya, dan lain sebagainya. Hati-hati. Tangan zaman sekarang ini kedudukannya sama seperti lisan. Yang ketiga, akhlak yang baik kepada orang itu terkumpul pada watalaqatul wajah, wajah yang berseri-seri. Maksudnya apa? Ramah, ketemu orang nyapa, salam, senyum. Ya, tabassumu kali ahi kalaka sodaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sodaqah, masya Allah. Sodaqah, Pak. Tinggal senyum toh aja sodaqah. Ya, jadi sodaqah itu nggak harus dengan uang. Dengan senyuman saja sudah bisa bernilai ibadah. Sodaqah. Maka jangan pelit-pelit untuk senyum. Gigi bukan aurat. Ya, gigi bukan aurat. Jadi bukan nggak usah pelit-pelit untuk senyum. Yang penting jangan senyum-senyum sendiri atau senyum sama
bojone tonggo. Nah, iso ya, gare tukaran tambahan ya. Baik, intinya maksudnya adalah kita menebar apa? Salam, ramah. Ya, coba ini kalau kita praktekkan, masya Allah, akan terjalin hubungan yang baik sesama masyarakat, sama tetangga, sama kerabat, sahabat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kalau kita pengen masuk surga sekeluarga, maka kunci yang ketiga adalah ngaji ilmu agama. Ngaji ilmu agama. Kenapa demikian? Karena kita nggak mungkin tahu rute yang mengantarkan kita menuju surga kalau kita nggak ngerti petunjuknya. Sampean mau ke Jakarta, tapi nggak ngerti rutenya, nggak ngerti alamatnya. Alamat nyasar, tersesat. Pengen enak Jakarta, iso-iso bablas Jayapura. Aduh ya, Papua kono. Orang nggak ngerti alamatnya, bondo nekat toh ya, akhirnya apa? Tersesat jalan. Kita butuh ada petunjuk arah. Makanya di jalan-jalan juga terdapat apa? Petunjuk arah. Nih, kalau mau ke Surabaya, kalau mau ke Jakarta, kalau mau ke Bandung, kalau mau ke Semarang, ini arahnya. Ya, itu petunjuk jalan. Kita butuh sama petunjuk itu. Itu di dunia. Apalagi untuk akhirat kita butuh. Ya. Dan petunjuk itu, ilmu itu yang bisa mengarahkan kita ke surga ada di dalam Quran dan ada di dalam hadis. Cuma butuh dipelajari. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira, siapa yang mempelajari Quran dan hadis, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, mudah-mudahan kita yang hadir di sini melangkahkan kaki kita ke majelis ilmu seperti ini. Mudah-mudahan ini pertanda Allah memudahkan kita menuju surga. Nah, kajian-kajian seperti ini bagus, diajak keluarganya sekalian. Ya, istri kita, anak kita, supaya mereka juga apa? Tahu, ini loh yang mengantarkan kita ke surga. Ya, sehingga mereka juga tahu punya moto yang sama, punya target yang sama. Jangan sampai kita hanya targetnya kumpul di dunia, tapi nggak kumpul nanti di surga. Na'udzubillah min dzalik. Jadikan target utama kita bikin komitmen di tengah keluarga kita. Ayo kita sama-sama ya menuju surga bersama-sama supaya kita nanti bisa kumpul reuni bersama di surga. Pak, kita kalau misalkan pas Idul Fitri ketemu sama keluarga, ketemu sama anak, ketemu sama kerabat, itu seneng. Udah lama nggak ketemu gitu ya. Kalau pas Idul Fitri ketemu itu seneng, ngumpul semuanya. Itu baru reuni di dunia. Lantas bagaimana dengan reuni di surga, reuni di akhirat? Ini reuni yang sesungguhnya. Ya, kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kebahagiaan di surga. Baik. Kemudian yang keempat, ya kalau kita pengen masuk surga sekeluarga, kuncinya adalah mendidik keluarga dan melindungi mereka dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu-batuan. Apa maksudnya? Ya, lindungi diri kalian dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib, ai allimuhum wa addibuhum. Ajari mereka, didik mereka.
Makanya tugas utama seorang suami, kepala rumah tangga yang paling berat itu bukan cari duit, bukan cari nafkah. Mau cari duit itu mudah, banyak orang bisa. Orang-orang awam saja bisa. Tapi yang paling berat itu adalah apa? Mendidik, menggandeng tangan istri dan anak-anak kita menuju surga. Ini yang paling berat. Gak semua orang bisa. Kalau cuma cari nafkah, hampir semua orang apa? Bisa. Orang gak lulus SD aja bisa cari nafkah itu, cari duit itu. Tapi untuk mendidik keluarga, menggandeng tangan keluarga menuju surga, gak semua orang bisa. Jarang. Karena ini dibutuhkan ilmu, dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan kelemah lembutan, kasih sayang, dibutuhkan kesungguhan, perjuangan, pengorbanan, dan lain sebagainya. Ya, makanya kita harus berupaya bagaimana kita mendidik ya istri kita, mendidik anak-anak kita, mendidik dengan tauhid, mendidik dengan ibadah, mendidik dengan akhlak, adab, dan lain sebagainya. Baik. Kemudian yang kelima ya. Yang kelima di antara kiat agar kita bisa masuk surga sekeluarga adalah sabar. Dan tadi sudah kita sindir ya. Salah satu kiat agar kita bisa masuk surga sekeluarga adalah sabar. Sebagaimana dalam surat Ar-Ra'd tadi. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaiha min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum. Kata para malaikat, keselamatan untuk kalian dengan sebab kesabaran kalian. Jadi yang menyebabkan kalian masuk surga apa? Kesabaran kalian di dunia. Dan sabar, kata para ulama, ada 3 macam. Sabar itu ada 3 macam. 1, sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Ya, ini butuh kesabaran, Pak. Kita menuntut ilmu, ngaji seperti ini butuh sabar. Ya. Sholat butuh sabar. Puasa butuh sabar. Ya, semua amal-amal kebaikan butuh sabar. Termasuk mendidik istri, mendidik anak butuh sabar. Sampean didik anak gak sabar, wes tempeling ya anaknya. Ya. Remek-remek ya. Kalau nggak sabar. Makanya Allah memerintahkan kepada kita dalam surat Toha ayat 132, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu sholat dan sabarlah. Mendidik anak berarti butuh sabar, mendidik istri butuh sabar. Bangunin sholat, pemenang sholat subuh, wangel ya. Ya, ditangeni balik turu meneh, butuh sabar. Yang paling parah lagi, sing nangeni kono, sing nangeni pisan turu. Bapaknya gak sholat, nah, bagaimana keluarga yang lain akan sholat? Yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga butuh kesabaran. Meninggalkan larangan Allah itu butuh kesabaran. Kenapa? Karena hawa nafsu manusia itu pengennya melakukan dosa, maksiat. Karena dosa maksiat itu enak, sesuai dengan hawa nafsu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innan nafsala ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu manusia itu sering mengajak kepada kejelekan. Hawa nafsu kita itu sering mengajak kepada kemaksiatan. Dan ini butuh untuk kita sabar, mengekang, mengerem. Tidak semua yang diinginkan oleh hawa nafsu kita turuti. Apalagi kalau udah kecanduan.
berat. Ya, harus berjuang melawan hawa nafsu. Ya kan? Makanya kita disyariatkan puasa Ramadan itu ya, atau puasa sunnah. Puasa Ramadan itu kan nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh hubungan badan. Padahal itu diinginkan oleh hawa nafsu. Allah ingin mengajarkan kepada kita. Tidak semua yang diinginkan oleh hawa nafsu kita turuti. Kita harus pandai mengerem hawa nafsu. Ya. Nah, kalau kita menuruti hawa nafsu, semua yang diinginkan oleh hawa nafsu kita turuti, rusak. Karena hawa nafsu seringkali mengajak kepada dosa dan kemaksiatan. Nah, yang ketiga, sabar, jenis yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Yang namanya hidup pasti diuji oleh Allah SWT, diuji sakit, diuji meninggal orang-orang yang kita cinta, diuji ekonominya, ya, turun, hancur, gulung tikar misalkan, atau diuji keretakan rumah tangga. Ujian orang beda-beda, maka kita harus kuat menghadapi ujian tersebut. Ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Sungguh indah urusan orang yang beriman, semua urusannya baik baginya. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur dan itu pun baik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan musibah, dia sabar dan itu pun baik baginya. Jadi kalau kita ingin hidup kita bahagia, miliki dua hal, syukur dan sabar. Kalau hidup tidak memiliki dua senjata ini, syukur dan sabar, hidupnya nggak bahagia. Ya, jadi harus sabar menghadapi ujian dan cobaan. Yang terakhir, agar kita masuk surga sekeluarga, kunci utamanya adalah doa. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang punya surga adalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita pengen masuk surga, pengen dimasukkan oleh ke surga, merengeklah kepada yang punya surga. Makanya Nabi SAW menganjurkan kepada kita supaya kita berdoa minta surga dan berlindung dari neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan tentang doanya ibadur rahman, hamba-hamba yang beriman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bukan ini. Doa hamba-hamba yang beriman itu? Ya. Baik. Atau di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan di dalam sebuah hadis, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi SAW, man sa'ala wahal jannah salasa marrat qalatil jannah Allahumma adkhilniya. Siapa yang meminta kepada Allah surga 3 kali, surga akan mengatakan, ya Allah masukkan orang ini padaku. Dan siapa yang berlindung kepada Allah dari neraka 3 kali, neraka akan mengatakan, ya Allah lindungi orang ini dari aku. Berarti kita dianjurkan untuk banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala surga dan banyak-banyak berlindung dari neraka. Doa yang tadi saya maksud yang tadi keliru. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah berikanlah kepadaku kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan lindungilah kami dari neraka. Jadi kita dianjurkan untuk memohon kepada Allah surga dan berlindung dari api neraka. Perbanyak doa karena yang punya surga itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Seberapa banyak amal yang kita lakukan,
ketahuilah gak sebanding dengan surga. Amal kita ini dikit, gak bakalan sebanding dengan surga. Surga itu barang dagangan yang mahal. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Kata Nabi, sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Sesungguhnya barang dagangan Allah adalah surga. Maka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga ya, bersama keluarga kita tercinta, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita ya, sehingga kita bisa reuni bersama ya. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas ya tentang masuk surga sekeluarga. Intinya masuk surga sekeluarga itu mungkin asalkan memenuhi apa? Syarat-syaratnya ya. Satu, mari kita kuatkan apa? Iman. Yang kedua, mari menjadi keluarga yang saleh ya, yang menjalin hubungan yang baik dengan Allah dan menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia. Yang ketiga, kita sama-sama ngaji ilmu agama ya, suami istri ngaji ilmu agama, sekeluarga ngaji ilmu agama, karena ilmu agama adalah petunjuk yang mengantarkan kita menuju surga. Kemudian yang keempat, mendidik keluarga, istri, anak kita tentang tauhid, tentang fikih, tentang akhlak, adab, didik. Kemudian yang kelima, sabar. Ya, sabar. Dan sabar ada berapa macam? 3. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangan Allah, dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah SWT. Kemudian yang terakhir adalah doa. Banyak doa supaya kita masuk surga sekeluarga dan dihindarkan oleh Allah dari api neraka. Baik. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.